struktur etika Jawa. Saya kira perlu diperhatikan etika Jawa itu tidak unik ya. Saya sendiri mempelajari etika Jawa karena dari budaya-budaya Indonesia saya hanya tahu budaya Jawa. Karena waktu saya datang saya belajar bahasa Jawa dulu. Karena rekan-rekan saya Yesuit itu Jawa semua. Kalau nggak bisa Jawa gawat. Apakah etika Sunda misalnya sedemikian berbeda? Saya tidak tahu. Jadi etika Jawa jangan difahami eksklusif hanya etika Jawa saja yang seperti itu. Di lain pihak, budaya Jawa jelas mempunyai semacam wajah, semacam sosok yang khas, yang juga banyak mempesonakan orang yang mempelajarinya dari luar dan menunjang semacam budaya hidup dan cara yang memandang dunia yang menurut saya sangat potensial. Di lain pihak juga harus dikatakan orang Jawa itu yang seperti itu udah nggak ada. Orang Jawa sekarang kan manusia itu mengembangkan sikap etika itu berhadapan dengan tantangan. Ya yang Jawa masih ada dari keluarga, mungkin dari lingkungan, di pekerjaan mungkin sudah tidak, macam-macam studi, cita-cita nasionalisme, atau dia seorang yang sangat meminati agamanya, itu semua memberi warna tambahan. Jadi etika Jawa itu lebih bisa dimengerti sebagai semacam bingkai yang membantu mengerti ciri-ciri tertentu yang ditemukan pada banyak orang Jawa. Tapi mungkin juga ada ciri-ciri seorang komandan militer, ciri-ciri secara seorang profesor arkeologi, ciri-ciri seorang bisnis, dan ciri-ciri seorang insinyur. Sesudah saya menulis buku Etika Jawa, kesan saya semua orang Jawa yang saya ketemu tidak persis seperti yang saya tulis di buku itu ya. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Jadi itu kan lebih semacam ideal type menurut Max Weber. Itu kita gambarkan atau saya gambarkan orang Jawa bagaimana dia semestinya, bagaimana dia nyata-nyatanya andai kata dia betul-betul 100% Jawa. Ada satu pertanyaan yang sudah sekian kali pada saya muncul. Apakah ini gender netral atau tidak? Saya memang banyak dipengaruhi juga oleh Hildred Geertz, istri Clifford Geertz yang hidup bersama Clifford di Jawa Timur dan banyak bicara dengan ibu-ibu dan mendapat kepercayaan mereka. Tapi tidak semua sikap barangkali sama saja mengenai perempuan dan laki-laki. Etika Jawa dapat disebut etika keselarasan karena keselarasan bagi orang Jawa merupakan nilai yang amat tinggi. Keselarasan atau harmoni, kecocokan, kesesuaian, ketentraman dengan sedikit nada estetis. Pertama dengan masyarakat, kedua dengan alam, ketiga dengan alam gaib. Etika Jawa berdasarkan keyakinan bahwa kalau hidup kita selaras atau kalau hidup kita itu tidak menyinggung begini orang di sekitar kita atau roh-roh di sekitar kita atau alam, kita akan terlindung dari bahaya-bahaya dan kita akan kerasan. Bagi orang Jawa ada dua tanda keselarasan yang sejati. Yang satu itu dalam kehidupan bersama masyarakat yang bersangkutan, misalnya keluarga, kerabat, desa. Yang satu dalam batin. Dalam masyarakat itu tanda keselarasan adalah tidak ada konflik terbuka. Ada kerukunan. Kerukunan itu bagi orang Jawa sejauh saya lihat pertama-tama berarti tidak ada yang kasar, tidak ada yang bertengkar, yang berkelahi, yang sangat menegaskan haknya dan sebagainya, yang bicara dengan suara keras dan segala macam. Kalau itu tidak ada, kita tenang-tenang membawa diri secara beradab satu sama lain, rukun. Lebih penting lagi, tidak ada keresahan di dalam hati. Jadi absensi konflik dan keresahan dalam batin
itulah yang membuat hidup selaras, dan itu yang mungkin oleh orang itu padanan Jawa terhadap kebahagiaan Aristoteles. Maka orang Jawa juga merasa sangat penting dan banyak seni untuk agar orang tidak cepat resah. Keselarasan tercapai dengan 3 cara. Yang pertama, menghindar konflik terbuka. Jadi bagi orang Jawa itu sangat tidak sedap kalau orang langsung bertengkar, marah-marah. Itu beda dengan di Eropa. Saya tidak tahu apakah itu lebih baik. Saya ingat itu juga disaksikan rekan Yesuit yang baru datang tapi orang Belgia, tapi dia juga heran. Saya punya atasan Pater Dikanisius tahun 64, Pater Bots. Hubungan kami sangat baik karena Bots itu juga punya satu hal, dia bagaimanapun juga kalau kami membuat kesalahan dia tetap masih mendukung. Tapi saya bertengkar dengan dia dan kami omong lama-lama dengan suara semakin keras. Dan teman saya itu, hubungan kami tidak menderita. Di Indonesia itu tidak mungkin. Sama sekali saya kira tidak hanya di Jawa, tetapi saya juga melihat kadang-kadang orang Jerman, bahkan teman-teman saya Yesuit, kami biasanya bertengkar kalau bicara. Orang Jawa itu misalnya yang kita tahu semua, biasanya tidak boleh mengatakan boten, ora, tidak. Dia mengatakan inggih, tapi inggih dengan suatu nada di mana orang yang pintar komunikasi tahu apa yang dimaksud. Hanya orang bodoh mengira, oh ya dia setuju. Mungkin dia mengatakan inggih, hanya mau mengatakan, aku menghormati pendapat Anda dan silahkan selalu menyatakannya non-committal. Saya ingat ayah saya orang yang tidak keras dan baik, tapi biasanya diminta sesuatu, selalu yang pertama adalah tidak. Nein, das geht nicht. Tidak, itu nggak bisa itu. Juga orang lain punya pendapat, tamu punya pendapat politik, pendapat apa saja. Ayah saya suka berdebat dan diterima. Jadi di sini memang ada perbedaan kultural. Jadi yang satu itu menghindar konflik terbuka, itu yang namanya rukun. Clifford Hildred Getz menamakannya prinsip rukun. Yang satu lagi, orang Jawa diharapkan menghormati orang lain. Menghormati orang lain berarti menyapa dia, memperlakukan dia sesuai dengan kedudukan sosialnya. Dan itu tentu paling langsung tercermin dalam bahasa Jawa. Yang saya kira bahasa Sunda dan bahasa lain juga punya itu tingkatan. Saya belajar bahasa Jawa langsung harus belajar tiga-tiganya. Ngoko, kromo inggil. Tidak mungkin saya belajar ngoko dulu, lalu ketemu dengan Bapak Uskup orang Jawa, mengatakan, kowe wis teko yo. Ya tidak bisa, itu tidak bisa. Tentu kalau justru sebagai orang Jawa dia akan menerima semua, anggap itu lucu. Tapi lucu karena tidak tepat tentu saja. Jadi harus belajar. Saya tidak pernah menulis mengenai bahasa itu, tapi bagi saya itu amat sangat menarik. Karena begitu sering saya mendengar orang Jawa, orang rakyat, orang intelek, rohaniwan bicara bahasa Jawa, dan saya sudah agak kaku ya karena jarang saya pakai, dan terutama saya tidak menguasai yang sebetulnya menjadi bukti bahasa Jawa itu adalah yang kadang-kadang disebut matio. Jadi orang Jawa itu tidak dengan anak dia bicara ngoko tentu saja. Dengan orang yang betul tidak dikenal ya hanya kromo dan kromo inggil. Tapi dengan orang yang sudah sedikit dikenal sesudah bicara kromo, lama-lama dia turun ke noko dalam hal menceritakan suatu. Setiap kali dia lawan bicara atau juga orang lain yang tinggi disebut pindah ke kromo inggil, dan kalimat lain mungkin sebentar ke kromo. Jadi kemampuan itu dan itu otomatis ya, itu tidak dipelajari. Itu menunjukkan bagi saya betapa kuat perasaan spontan bagi kedudukan sosial orang lain masih ada di dalam perasaan Jawa. Jadi bahasa Jawa betul-betul membantu. Kalau saya tidak salah tahun 20-an pernah ada gerakan orang-orang muda Jawa nasionalis untuk menghapus kromo, gagal total. Tidak sampai, mungkin mereka saja tidak berani omong dengan orang tua dalam ngoko.
Itu. Berbeda kalau di Jerman berdoa. Di Jerman ada du dan si. Du itu akrab, si itu tidak akrab. Maka dalam doa Allah disapa dengan du. Semua doa dengan du. Tapi dalam Prancis ada tu dan vous. Dan Allah itu disapa dengan vous yang lebih tinggi, dan mungkin orang tua juga. Tu itu tutoyer, dan yang jadi di situ semua bahasa punya itu, tapi bahasa Jerman itu hanya beberapa kata, beberapa bentuk. Bahasa Jawa itu hampir 1000 kata, ada 2 bentuk, kromo ngoko, dan 300 masih ada yang ketiga, ada sedikit yang keempat untuk kromo inggil atau kromo andap. Dengan cara bicara yang baik, orang Jawa sudah menentukan suasana. Ini dalam, saya tidak tahu ya, dalam komunikasi, kalau orang tidak menguasainya dan agak kasar, mungkin otomatis sudah membuat kesan yang jelek. Saya sendiri saja oleh beberapa teman Jawa yang sudah tua, kalau kami omong selalu bahasa Indonesia, tapi pertama mereka mulai dengan bahasa Jawa, Sugeng Ramuh, Rowo, dan sebagainya, karena merasa terlalu kasar langsung dengan bahasa Indonesia ya. Saya menikmati itu. Lalu yang ketiga, suatu kemampuan Jawa yang luar biasa, menguasai, menangani emosi. Tidak mungkin kita rukun, tidak mungkin kita berlaku hormat, tidak mungkin kita tidak resah kalau kita dibawa oleh emosi-emosi kita. Jadi dalam etika Jawa, saya nanti masih kerasa menangani emosi, memastikan bahwa emosi tidak pernah melampaui tingkat tertentu, dianggap seni hidup dan tanda kedewasaan. Bukan hanya emosi negatif seperti marah, kecewa, iri hati, benci, tetapi juga emosi positif seperti kegembiraan. Ya, saya tidak tahu apa itu kaitan, tapi saya ingat sebagai contoh pernah kapan itu, mungkin tahun 80-an, saya pernah 3 bulan jadi pastor di Jawa, di kota kecil Sukorejo di kaki Gunung Prau. Dan saya punya seorang frater, jadi rohaniwan muda yang notabene sangat hebat. Orang tuanya tinggal di Sumatera, dan pada satu siang hari datang ibunya dan kakak perempuannya, dan kelihatan mereka akrab. Tapi yang paling mencolok saya, kalau saya mesti merangkul, mencium, dan gembira-gembira. Tapi tidak biasa-biasa saja ya, sedikit mencium, sedikit merangkul. Kakak perempuannya langsung menyediakan teh di rumah kami. Saya heran kok. Oh ya, mungkin itu tidak usah terlalu emosi. Saya sebetulnya bisa membayangkan bahwa ibu yang sudah 2 tahun tidak melihat anaknya di Jawa itu sebetulnya ingin juga merangkul dia. Apa karena saya hadir? Bisa juga ya. Karena saya hadir, ya seperti biasa baru kembali dari pasar itu. ya belajar itu menarik sekali. Tentu salah besar orang menarik kesimpulan bahwa tidak ada emosi kuat. Emosinya kuat tetapi tidak diizinkan berlebihan. Bagaimana orang Jawa belajar etika keselarasan dalam kenyataan sehingga dia membawa diri sesuai cita-cita Jawa. Ada 3 sarana. Yang pertama itu tekanan masyarakat. Masyarakat Jawa tidak mengizinkan kelakuan yang mengganggu kerukunan dan tidak mengganggu, menghormati struktur sosial. Jadi kalau orang di desa itu berkelahi, dia pasti akan dipisahkan. Ya, itu tidak akan diizinkan. Entah sekarang tentu situasi sangat berbeda dan itu agak merisaukan, tetapi perkelahian dan sebagainya tidak diizinkan, dan seperlunya orang ya dibawa keluar dulu dan sebagainya. Jadi dari masyarakat ada tekanan kuat sekali untuk membawa diri, karena orang sebetulnya dihargai dari apakah dia bisa membawa diri menurut cita-cita itu. Kalau dia membawa diri dengan baik, itu sudah bagus. Maka Pak Harto itu selalu begini-begini. Saya pernah tanya sama Pak Habibie, kok Anda ini yang sebetulnya darah Jawa banyak, tapi kelakuan Anda tidak Jawa sama sekali, kok bisa dengan Pak Harto itu?
Saya tanya. Ya Habibie mengatakan, ya Pak Harto suka saya seperti seadanya itu. Jadi ada satu orang Habibie yang misalnya Pak Harto mau sesuatu, Habibie mengatakan nggak mau. Nggak ada pada orang nggak mau itu. Suatu pernah minta dia menyerahkan macam desain dalam rangka pesawat terbang, Habibie mengatakan nggak mau. Loh, nggak mau Pak, kalau begitu ya berhenti saja ya. Ya sudah. Kadang-kadang juga diterima hal seperti itu, tetapi bisa juga tidak berhasil. Yang kedua, internalisasi. Itu tentu penting. Internalisasi berarti bahwa kelakuan yang sopan, rukun, tenang, hormat menjadi macam kodrat kita yang kedua. Dan itu tercapai tentu dalam pendidikan di rumah. Anak Jawa, anak kecil Jawa dididik untuk menghayati kelakuan rukun dan hormat sebagai sesuatu yang positif dan mengenakan. Jadi sejak kecil kalau orang Jawa sebetulnya merasa betul-betul rileks, tidak perlu main apa-apa dalam keluarga akrab. Di situ ini tidak semua berlaku ya dalam keluarga akrab, tapi keluarga yang sudah lebih jauh apalagi orang lain, dia belajar bahwa kalau suasana adalah pantas, maka itu bagi semua menyenangkan dan positif. Dan dia belajar bahwa persatuan dengan keluarga dan kelompok adalah dasar dan sumber keamanan psikis. Jadi jangan sampai terpisah dari orang-orang yang akrab. Menurut Hildred Geertz, anak Jawa belajar itu dengan 3 langkah, dan yang menurut saya menarik itu karena cocok kurang lebih dengan Kohlberg, yang ditulis Kohlberg mengenai perkembangan moral. Yang paling pertama, anak kecil yang masih sangat kecil tidak dimarahi. Seharusnya tidak dimarahi, tentu ada juga, tapi sebetulnya kalau orang tua memarahi anaknya itu tidak benar, tidak dibenarkan. Tidak dimarahi melainkan dengan dibikin takut terhadap ancaman dari luar. Awas nanti ada anjing, ada orang asing, ada hantu. Saya sendiri sudah mengalami itu di desa itu. Ibu gendong anaknya nangis, ibu bilang, "Iki ono Romo." Jadi lalu dia berhenti nangis. Jadi ada Romo. Maka Romo itu sedikit kategori dengan Gudruwo dan macam itu. Pokoknya kalau ada Romo lebih baik jangan menangis. Ya, dia berhenti nangis itu. Tapi itu hanya yang pertama. Yang kunci itu bukan rasa takut wedi, tetapi rasa malu, merasa isin, ngerti isin. Mengerti merasa malu adalah tanda kedewasaan bagi orang Jawa. Orang yang tidak tahu malu, memalukan. Tidak dewasa, kasar, tidak mencapai kemanusiaan yang sebenarnya. Jadi orang sejak kecil, anak sejak kecil belajar dengan shaming. Jangan berbuat itu, nanti ditegur, tidak baik, nanti malu, dan sebagainya. Sehingga kelakuan yang menimbulkan rasa malu amat sulit dilakukan. Itu juga semacam social control yang sangat kuat. Karena bisa saja orang susah mengatakan kepada orang lain terhadapnya dia malu sesuatu yang kasar atau tidak mau didengar. Lebih baik diam. Maka kalau orang Jawa menjadi dewasa, dia diharapkan mempunyai rasa yang disebut sungkan. Sungkan itu semacam malu-malu positif berhadapan dengan orang yang berkedudukan lebih tinggi. Jadi di mana kita tidak akan omong kalau tidak dipanggil dan sebagainya. Tetapi khasnya bagi sungkan bahwa itu perasaan yang tidak negatif, tapi suatu perasaan yang enak. Orang merasa sungkan. Ya saya pernah mendengar, nggak tahu apa ini betul ya. Waktu Nurholis Majid itu tanggal 20 Mei 1998 oleh rekan-rekan Muslim yang waktu itu dipanggil Pak Harto sebetulnya untuk membantu, diutus untuk mengatakan Pak Harto sudah waktu turun. Katanya Nurholis mengatakan bagi dia itu sangat berat. Ya karena sungkan itu berat mengatakan Pak Harto sekarang sudah saatnya untuk turun
dari kepresidenan, tapi dia mengatakannya. Tetapi kalau saya sih memang dalam komunikasi perlu diandaikan bahwa rasa malu dan rasa sungkan bisa mempersulit komunikasi. Tentu juga ada cara-cara untuk mengatasinya. Jadi saya sendiri misalnya kadang-kadang memakai metode yang dari pengalaman saya justru lebih baik, karena saya kadang-kadang mengamati atasan Jawa yang sangat susah bicara kepada bawahan. Ya, kemudian bawahan mengeluh kok nggak mengatakan dia mau apa, dan dia sendiri nggak berani izin. Saya mencoba mengatasinya dengan kalau ada sesuatu saya langsung bicara terbuka, tapi dengan cara rileks. Jadi entah dia buat kesalahan, sepertinya saya sama sekali tidak kaget. Kesalahan itu ya udah, tapi kita harus bicarakan dan bagaimana dia maksudnya. Dalam waktu singkat, orang itu lalu bisa bicara mengenai itu. Dan kita bisa tukar dan mungkin bisa juga belajar untuk masa depan supaya tidak diulangi. Dan dia tidak tersinggung, itu yang paling penting. Menghindari orang tersinggung. Jadi di Jawa harus sedikit hati-hati supaya tidak menyinggung perasaan orang Jawa itu. Lalu yang ketiga yang mendukung etika Jawa itu tentu sekian nasihat etika Jawa. Di situ sebetulnya harus masuk yang sama sekali tidak saya masukkan di sini. Ya wayang. Orang Jawa belajar begitu banyak dari wayang. Dan wayang juga ada enaknya. Memang yang biasanya tidak tahu isin itu para buto, para raksasa itu. Mereka itu lalu terpelanting dan sebagainya karena bodoh-bodoh. Kurawa juga perbedaannya dengan Pandawa bahwa mereka itu kasar dan tidak tahu. Orang Jawa saya kira juga melihat Pandawa punya Semar, Kurawa punya Togok. Pandawa selalu mendengarkan Semar dan memperlakukannya dengan hormat. Jadi orang Jawa di Bayang juga belajar bahwa bagaimana orang dihormati tidak semata-mata tergantung dari kedudukan formal dalam masyarakat. Yang ideal itu tahu hakikat jiwa itu. Tapi Korowo itu selalu juga dapat nasihat dari Togok. Dan Togok itu memberi nasihat yang biasanya benar juga, tapi nggak pernah dihiraukan. Lalu tentu saja Korowo dapat pukulan. Ya kasar mereka, orang-orang kasar. Maka di situ kita juga melihat sesuatu di etika Jawa harusnya halus dan tidak kasar. Keras tidak sama dengan kasar, tapi kasar jangan. Etika Jawa seping pamrih rameng gawe. Ini tentu sikap-sikap moral yang mendalam. Nerimo, ikhlas, legowo, sing eling lan waspodo. Iling berarti ingat. Ingat apa? Ingat apa saja? Ingat dirimu, ingat kedudukanmu, ingat keluargamu, ingat asal-usulmu. Jadi ingat Tuhan. Orang yang iling tidak akan sombong. Orang yang iling juga tidak cepat putus asa karena bisa menempatkan diri. Tentu saja sikap seperti nerimo bisa juga disalahfahami. Pokoknya terima saja, jangan melawan. Tapi nerimo yang sebenarnya itu tanda kekuatan batin. Nerimo itu berarti berhadapan dengan suatu situasi yang berat yang tidak bisa langsung diubah. Kita tidak patah itu. Jadi dalam situasi yang sulit, mungkin situasi kita kalah, kita tetap menjaga kekuatan. Nerimo itu sikap untuk pantul kembali. Nanti saya akan mengajukan sendiri masih beberapa pertanyaan, tapi saya masih mau sedikit katakan saja ke struktur etika Jawa. Menurut saya ada 4 ciri yang khas bagi etika Jawa. Yang pertama, keselarasan tidak diciptakan melainkan sudah ada. Dan itu berarti kalau ada keresahan atau konflik, itu terjadi karena ada pihak, mungkin saya, mungkin pihak lain, yang keluar dari keselarasan, lalu mengganggu. Dan pemecahan terjadi dengan kembali ke keselarasan. Saya kira itu latar belakang mengapa di Jawa banyak konflik manajemen itu dengan cara saling menjauhi dulu untuk sementara waktu tidak. Saya ingat tahun 70-an saya betul-betul masih hijau di STF, tapi ya sudah cukup pinter untuk tanya. Ada rekan saya yang bagus agak konflik dengan uskup. Nah saya tanya pada teman lain itu Romo Broto Darsono, dekat sekali. Saya tanya, Brot itu apa? Saya coba menengani antara
antara dua-duanya. Dia jawab, gila kamu. Ini jangan diangkat-angkat ya, biarin saja nanti redup sendiri itu. Oh ya. Andai kata saya dengan segala kehalusan mengangkat itu malah menjadi masalah. Cukup saja tunggu 2-3 minggu dan masalah pergi, dan memang jadi pergi juga. Tentu ada masalah ya, ada masalah. Misalnya kalau orang menuntut sesuatu dan oleh komunitas dikatakan jangan, itu mengganggu kerukunan, mengganggu kesepakatan. Jadi kepentingannya tidak diperhatikan. Kalau komunitas Jawa masih utuh, dan itu komunitas desa ya, maka sebetulnya semua warga desa tahu siapa yang berkorban demi komunitas. Maka berikut kali bukan dia itu, tapi orang lain yang diminta untuk mundur dan seterusnya. Jadi ada keadilan. Tapi misalnya tidak ada keadilan, orang merasa selalu saya yang ditep, yang harus diem, padahal tidak bisa mengungkapkan, itu bisa membawa sampai ke amok ya. Akhirnya nggak tahan lagi, lalu ada masalah yang lebih susah, yang betul-betul memerlukan pelatihan. Ya mungkin orang sekarang abad ke-21 sudah tidak, tapi saya kira dulu masih. Di model konflik etika Jawa itu pada hakikatnya ada yang mengganggu keselarasan. Jadi ya tarik kembali gangguan. Tapi bagaimana model dunia modern? Dunia modern itu bukan kita bersama-sama selaras lalu ada yang ganggu. Tetapi model etika modern adalah bahwa kita di perjalanan ke masa depan. Dan terus menerus ketemu pada perintasan jalan. Jalan terus ke kiri dan terus ke kanan. Mana harus dipilih? Seping pamrih, rameng gawe, nerimo, tahu diri, eling tidak membantu. Paling-paling menjadi latar belakang. Ambil waktu, tunggu dulu. Tidak, sekarang harus diputuskan. Kita jalan ke timur atau ke barat. Nah, saya tidak tahu, mungkin Anda bisa menanggapi budaya Jawa tidak kuat dalam menawarkan kemungkinan untuk menangani situasi seperti itu. Biasanya tentu akan dipecahkan secara otoritas. Jadi yang memimpin memutuskan, oke, gampang, kita taat saja. Tapi kalau itu tidak, maka itu lebih sulit. Jadi konflik management itu sesuatu yang barangkali tidak begitu kuat. Lalu ada satu hal dalam budaya Jawa, penyesuaian diri itu penting supaya semua rukun. Tapi bagaimana kalau ada orang yang menyadari bahwa komunitas ada di jalan yang keliru? Itu kan dalam masyarakat sekarang biasa. Jadi orang menantang, nggak benar kalian. Sebetulnya budaya Jawa punya way out, tapi itu hanya di tingkat politik. Karena di tingkat politik, budaya Jawa menerima bahwa bisa muncul seorang anti raja berdasarkan wahyu yang muncul, dan apakah dia betul-betul punya wahyu atau tidak tergantung akan kelihatan apa dia mempertahankan diri atau tidak. Kalau dia berhasil menggulingkan raja, dia benar. Kalau dia tidak berhasil, bukti bahwa dia tidak punya modal rohani untuk melakukan itu. Tapi tentu itu cukup ekstrim dalam hidup sehari-hari, tidak. Lalu dalam struktur etika Jawa, tindakan benar bukan mengubah realitas tetapi menyesuaikan diri. Nah, kita tahu itu tidak bisa lagi. Dan begitu kita mau mengubah, kita harus menemukan cara diskursus untuk mengatasi. Tentu sekarang kita tahu bahwa mengubah tanpa mau menyesuaikan diri juga gawat sekali. Tapi tidak bisa, kita harus mengubah. Banting setir daripada banting supir. Nah, lalu ada satu hal penting yang menunjukkan bagaimana menurut saya orang Jawa menghayati diri. Bagi orang Jawa, kategori tapi bukan kata, tempat itu penting. Orang mesti ada di tempat yang benar. Jangan menduduki tempat yang tidak cocok untuk kamu. Carilah tempat di mana kau betul-betul bisa berkembang sepenuh-penuhnya. Tempat berarti tempat yang betul adalah tempat di mana kalau kita ada tidak tabrakan dengan komunitas, dengan orang-orang lain, tidak tabrakan dengan alam, jadi keselarasan dengan alam, dan tidak tabrak dengan alam atituniawi. Dan karena itu unsur yang keempat etika Jawa adalah yang paling penting adalah rasa. Orang harus mengolah rasa. Rasa itu kemampuan untuk
untuk merasakan diri dalam realitas. Rasa bisa dangkal, rasa bisa mendalam. Rasa itu sebuah kepekaan tetapi bukan sebuah kelemahan. Orang yang punya rasa halus, jadi merasakan getaran-getaran yang ada, dia justru akan berhasil. Dia gampang berkomunikasi. Bagi orang Jawa, rasa itu penting sekali. Itu begitu penting bagi orang Jawa bahkan dalam agama. Kalau kita baca misalnya Serat Wetotomo dari abad ke-19 itu di bab keempat ada 4 sembah. Sembah Roko, sembah Jiwo, sembah Cipto. Sembah Rogo itu permulaan. Orang mendekati Tuhan dengan mempersembahkan raga. Jadi yang dimaksud tentu doa-doa Islami yang ada gerakan-gerakan yang menghormati Allah. Sembah Jiwo itu jiwa dipersembahkan. Sembah Cipto itu intelek. Tapi yang keempat, sembah Roso. Dan dalam sembah Roso itu orang mengalami pengalaman mistik. Dia bersentuhan dengan Tuhan dan dia mengalami menurut Wetotomo, tidak hanya Wetotomo, sesuatu yang tidak lagi bisa diungkapkan dalam bahasa biasa, itu khas sufi mistik. Dirasa itu saya anggap sebagai sesuatu yang betul-betul sangat bagus. Tentu muncul pertanyaan, apakah keselarasan bisa menjadi nilai dasar etis? Sebetulnya orang Jawa tidak mengatakan itu, tapi itu memang nilai penting di dalam masyarakat. Bagi orang Jawa pun keselarasan hanya tercapai kalau orang betul-betul baik hati. Baik hati itu nilai etis tulen. Maka demi hati nurani, orang Jawa tahu meskipun tidak gampang karena perasaan isin melanggar keselarasan. Lalu yang sudah saya angkat, menyesuaikan diri barangkali tidak cukup. Kadang-kadang kita tidak boleh menyesuaikan diri. Kadang-kadang kita harus mengatakan di sini aku berdiri dan tidak bisa lain. Kadang-kadang harus mengatakan seperti pernah Petrus dan Yohanes, 2 murid Yesus, mengatakan pada pimpinan Yahudi, nilailah sendiri apa yang lebih betul, menaati kamu atau menaati Allah. Jadi sebuah kepribadian etis yang lengkap harus juga mampu sampai ke situ. Itu justru otonomi etika yang pada Kant. Ada point of no surrender. Tidak selalu bisa menyesuaikan diri. Maka dari itu dalam pendidikan mungkin juga lebih penting anak dididik menjadi inovatif, kreatif, dan berani. Satu kritik saya terhadap etika Jawa, syukur kalau saya salah, bahwa keberanian itu tidak dianggap keutamaan. Kesan saya anak kecil disebut wani kowe, itu wani, berani, itu bunyinya negatif, itu teguran. Padahal keberanian salah satu keutamaan yang sangat penting. Tentu ada keberanian di dalam bidang ketentaraan, itu tidak, tapi tidak hanya itu. Civil courage itu bisa di mana? Lalu tentu saja sesuatu yang di zaman Orde Baru itu betul-betul dilecehi. Orde Baru terus pakai musyawarah dan mufakat, tidak stem-steman dan sebagainya. Tetapi di Jawa itu hanya berhasil karena didasari sikap adil. Tetapi di bawah Orde Baru itu dipakai sebagai pressure untuk memberi kesan bahwa masyarakat setuju kalau harus melepaskan tanah atau sebagainya. Itu sebuah pemerkosaan nilai-nilai etika Jawa. Dan saya kira banyak membuat masyarakat pahit. Saya kira ini saja, saya mau berhenti sekarang. Saya sudah ngomong lama dan silahkan kalau ada pertanyaan, tanggapan dan sebagainya.